لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, pertama-tama kita mengucapkan dosa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kembali hadir dari masjid dalam rangka terus memenuhi amalia Ramadan kita dan mengisi malam-malam Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan penuh rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita syukuri. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam yang dituntut untuk melakukan banyak kebaikan bulan suci Ramadan ini. Salah satu kebaikan yang sangat ditekankan adalah tidak hanya kita mampu menahan diri dari hawa nafsu berupa makan dan minum, tetapi dari hal-hal, dari sifat-sifat dan akhlak yang buruk, tentu kita juga sangat dianjurkan untuk dapat menahan diri. Salah satu di antaranya adalah menahan hawa nafsu untuk berkata-kata yang buruk, yang tidak bagus, berkata-kata dusta, ghibah, namimah, fitnah dan semacamnya. Karena orang yang melakukan puasa kemudian tidak bisa menahan ini semua, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi hilang. Atau kalau masih ada akan sangat berkurang. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, yaitu kita dilarang untuk saling menggibah, saling mencela dan saling merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh saja, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan wanita merendahkan kumpulan wanita lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah kalian suka mencela diri kalian. Dan janganlah memanggil-manggil dengan panggilan-panggilan buruk, seburuk-buruk panggilan, yaitu panggilan buruk setelah seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang salah. Ini menunjukkan bahwa di luar bulan suci Ramadan saja kita hendaknya menahan diri dari berucap kata
mencela atau memfitnah ataupun menggibah, apalagi di bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa dan tidak bisa meninggalkan perkataan palsu atau dusta, maka apa hajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makan dan minum? Apa hajatnya? Untuk apa dia meninggalkan makan dan minum, yaitu berpuasa, kalau itu tidak bisa dia tahan? Ini artinya bahwa dosa daripada menggunjing, menggibah, memfitnah dan namimah ini adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bila saja kita tidak bisa menahan. Termasuk diantaranya ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apakah itu ghibah? Qala Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala zikruka akhaka ma yakrah, adalah engkau menyebutkan sesuatu sifat pada saudaramu itu yang ia tidak suka kalau dia mendengar. Kemudian sahabat menyela, berkata dan bertanya lagi, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqulu." Bagaimana kalau seandainya saya mengatakan sesuatu yang dia tidak suka, tetapi itu memang betul dia seperti itu sifatnya. Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Kalau memang betul seperti apa yang kau bilang itu begitu sifatnya, itulah ghibah, kata Nabi. Wa in lam yakun fihi ma taqul, jika seandainya apa yang kau katakan itu tidak betul, faqad bahattahu, sungguh engkau telah mendustakannya, sungguh engkau telah mengucapkan kata dusta atasnya. Inilah ghibah. Maka di zaman sekarang ini, Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, ghibah ini bukan hanya dalam bentuk ucapan, tapi sekarang ini ada perkembangan baru. Orang bisa menggibah dengan kedua tangannya saja, menulis diam-diam, tapi menulis sesuatu kemudian diviralkan, sesuatu yang membuat saudara-saudari kita menjadi tidak enak, tidak nyaman, tidak suka, ya. Tetapi dia mengatakan memang betul seperti ini. Dia tidak ucapkan itu, tetapi dengan bahasa tangannya. Itulah ghibah. Dan kalau tidak betul, maka itulah fitnah dan itulah merupakan dusta atasnya. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, mari kita banyak menahan diri, jangan sampai puasa kita ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya senantiasa menyelamatkan manusia yang ada di sekelilingnya dari perbuatannya dan dari tangannya. Ya. Al-muslimuna man salimal muslimina, ya, min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang-orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang di sekelilingnya dari bahaya lidahnya dan bahaya tangannya. Ternyata Rasulullah SAW tidak hanya dengan bahasa kias. Kalau zaman dahulu orang memahami dengan tangannya itu bahasa kias, artinya dengan perbuatannya. Sekarang benar-benar dengan tangannya, benar-benar dengan tangannya. Jadi orang menyelamatkan dari bahaya pencet-pencet tangannya. Betul-betul sekarang ini terjadi. Jadi itulah beberapa hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana zaman demi zaman akan terbukti. Jadi pada bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak menahan diri, terutama dari sifat-sifat dan kecenderungan kita. Kita dianjurkan berpuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan berpuasa agar kita terlatih. Di bulan suci Ramadan ini adalah madrasatul imaniyah, adalah madrasah keimanan, adalah salah satu sistem pelatihan pada kita untuk dapat menahan diri. Ya. Yang pertama, kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah melihat kita. Ya. Yang kedua, kita menahan diri berbaik-baik dengan sesama, berusaha untuk berbaik-baik, menahan diri dari berburuk-buruk. Ya. Karena semua orang pada bulan suci Ramadan ini berusaha untuk baik. Syahrul Jud, bulan kebaikan. Dan banyak jenis-jenis kebaikan yang diperoleh di bulan suci Ramadan ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan ini sangat cepat berbuat baik, tidak menunda-nunda berbuat baik. Bahkan disifati dalam salah satu hadis, ya, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan itu cepat sekali kebaikannya, melebihi dari cepatnya angin yang terarah, angin yang bertiup. Bagaimana kalau angin yang bertiup? Itu kencang itu, tidak bisa orang menghindar. Ya, semuanya terkena. Relung-relung ruangan semuanya terkena kalau ada angin. Nah, seperti itu kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat dan mengena semua orang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kelihatan lagi kebaikannya di bulan suci Ramadan. Nah, inilah panutan kita. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, mari kita memperbaiki lisan kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki postingan-postingan kita. Ya, di dalam bulan suci Ramadan, ya, hendaknya yang kita posting yang baik-baik, yang sifatnya nasihat, yang memberikan nasihat kepada sesama, yang mengingatkan secara bijaksana. Itulah yang kita perlukan saat ini. Semoga bulan suci Ramadan ini adalah bulan ketaatan pada kita, bulan pengorbanan pada kita, bulan pencapaian di sisi Allah, dan insya Allah kita akan keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan penuh amal yang baik dan telah dibersihkan oleh Allah. Selain itu, kita juga dibersihkan secara harta benda dengan zakat fitrah, dengan zakat harta, dengan sedekah. Insya Allah kita semuanya akan menjadi fitrah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu waliyul mu'minina wa alimun bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.